Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 5 yaitu yang bernama Ahmad Ali Madani, NPM 25130109. Saya di sini ingin menjelaskan tentang pohon tanaman dari hanjuang merah, yaitu akarnya yang berbentuk serabut yang menyebar di dalam tanah, fungsinya untuk menyerap air dan unsur hara serta menopang tanaman agar tetap berdiri. Yang kedua yaitu batang. Ya, batangnya berbentuk tegak, tidak terlalu besar dan beruas-ruas. Batang ini berfungsi sebagai penopang daun serta menyalurkan air dan nutrisi dari akar ke daun. Yang ketiga yaitu daun. Daunnya berbentuk panjang dan runcing dengan berwarna merah keunguan yang mencolok. Daun berfungsi sebagai tempat fotosintesis, yaitu proses pembuatan makanan bagi tanaman. 4. Bunga jika ada. Tanaman ini bisa menghasilkan bunga kecil, biasanya berwarna putih atau ungu muda, yang berfungsi sebagai alat perkembangbiakan. Sekian, saya Ahmad Madani dari kelompok 5. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fahmi Muliza, NPM 2513010026 dari kelompok 5. Di sini saya akan menjelaskan tanaman talas atau keladi. Mana kau do? 1. Mana? Akar. Ini Tanaman ini memiliki akar serabut yang tumbuh dari bagian bawah batang. Akar berfungsi menyerap air dan unsur hara dari tanah serta menopang tanaman. 2. Batang. Batang berupa batang semu yang lunak dan berair. Sebenarnya batang utama berada di dalam tanah atau umbi, sedangkan bagian yang terlihat adalah pelepah daun. 3. Umbi. Di dalam tanah terdapat umbi yang berfungsi sebagai tempat menyimpan cadangan makanan bagi tanaman. 4. Daun. Daun besar, lebar, berbentuk seperti hati atau perisai. Daun berfungsi sebagai tempat fotosintesis, yaitu proses pembuatan makanan. 5. Bunga. Jarang terlihat. Tanaman ini juga bisa berbunga tapi jarang terlihat. Bunganya berfungsi sebagai alat perkembangbiakan. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dengan Habib Rezik Saindri, NPM 2513010015. Di sini saya akan menjelaskan tentang pohon pucuk bunga merah. Ya, jenis akar pohon ini yaitu akarnya tunggal, fungsinya menyerap air dan unsur hara serta menopang tanaman agar kuat. Ya, ini kuat. Dan yang kedua adalah saya akan menjelaskan batangnya. Batangnya keras dan berkayu, memiliki cabang-cabang dan fungsinya menopang tanaman dan menyalurkan air serta nutrisi. Yang ketiga daunnya. Bentuk daunnya itu lonjong atau runcing, dan daun muda berwarna merah dan daun tua berwarna hijau. Fungsinya yaitu untuk fotosintesis. Dan yang keempat, cabang dan rantingnya. Cabangnya banyak tapi kecil. Fungsinya tempat tumbuh daun dan memperluas tajur tanaman. Yang kelima, bunga jika ada. Bunganya kecil berwarna putih, fungsinya alat berkembang biak. Dan 6. Buah. Biasanya buahnya itu kecil dan mengandung biji untuk berkembang biak juga. Sekian dari saya, Habib Rezik Saindri melaporkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ahmad Ali Madani dengan NPM 2513010009 dari kelompok 5. Di sini saya akan menjelaskan struktur tentang daun ungu, yaitu tanaman. 1. Akar. Jenis akarnya adalah serabut, fungsi menyerap air dan unsur hara serta menopang tanaman. 2. Batang. Batang lunak dan bercabang, berwarna keunguan, fungsi untuk tanaman untuk menyalurkan nutrisi. Daunnya bentuknya lonjong dan runcing, warna ungu kehitaman, fungsi tempat fotosintesis. Bunga jika ada ya.
Bunga kecil berbentuk tabung, fungsi alat perkembangbiakan. 5 buah yang jarang dilihat, mengandung biji untuk berkembang biak. Sekian, saya Ahmad Al-Madani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ridho Kadafi dengan MPM 25130021. Di sini saya dari kelompok 5 ingin mempresentasikan bunga iris. Bunga iris adalah akan memiliki sistem perakaran serabut yang tumbuh dari rimpang di bawah permukaan tanah. Batang-batang aslinya sangat pendek dan berada di dalam tanah. Daun berset seperti pedang yang panjang dan menggunting ujungnya. Petualangan sejajar khas tanaman monokotil. Bunganya terlihat warna kuning di bagian belakang. Foto bunga muncul dari bangkai panjang warna kuning dengan corak coklat di bagian tengah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada yang nanya nanti. Ya, di sini saya teman-teman menemukan pohon mangga ya. Di sini saya akan menjelaskan tentang enzim pohon mangga. Enzim pohon mangga adalah zat protein alami yang membantu mempercepat reaksi kimia di dalam tubuh tanaman mangga, seperti pertumbuhan, pembentukan buah, fotosintesis dan pematangan buah. Berikut enzim tentang pohon mangga. 1. Amilase mengubah pati menjadi gula, penting saat buah mangga mulai matang karena membuat buah jadi manis. Yang kedua, invertase mengubah sukrosa menjadi glukosa dan fruktosa, membantu meningkatkan rasa manis pada buah mangga. Yang ketiga, pektinase memecah pektin, zat yang membuat buah keras, membuat buah mangga menjadi lunak saat matang. 4. Selulase menguraikan selula pada dinding sel, membantu proses pelunakan buah dan pembesaran jaringan tanaman. 5. Protase menguraikan protein menjadi asam amino, membantu pertumbuhan jaringan baru dan pembentukan tanah. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, di sini saya menemukan pohon cabai. Enzim pada tanaman cabai 1. Rubisco. Enzim utama dalam fotosintesis, mengubah CO2 dan air menjadi makanan atau glukosa. 2. Amilase mengubah pati menjadi gula, membantu pertumbuhan buah dan biji cabai. 3. Invertase mengubah sukrosa menjadi glukosa dan fruktosa, membantu proses pembesaran buah cabai. 4. Kapsaisin sintase atau kapsaisin sintase, enzim khusus pada cabai membentuk kapsaisin, yaitu zat yang membuat cabai terasa pedas. 5. Pektinase menguraikan pektin pada dinding sel, membantu proses pematangan buah agar cabai lebih lunak. 6. Selulase memecah selulosa, membantu perkembangan jaringan tanaman dan pematangan buah. 7. Katalase menguraikan H2O2 atau racun menjadi air dan oksigen, melindungi tanaman cabai dari stres, panas, dan penyakit. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada BMX. Tanaman foto adalah singkong ubi. Enzim pada tanaman singkong 1. Rubisco. Enzim utama dalam fotosintesis membangun singkong menghasilkan makanan dari cahaya matahari. Amilase mengubah pati menjadi gula, sangat penting karena singkong menyimpan banyak pati di umbinya. Sukrase invertase mengubah sukrosa menjadi glukosa dan fruktosa, membantu pembentukan energi untuk pertumbuhan umbi. 4. Sintase pati, enzim pembentukan pati. 5. Selulase mengurai selulosa pada dinding sel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Di sini saya menemukan pohon sirsa. Enzim yang berada pohon sirsa ialah rubisco, enzim utama dalam proses fotosintesis, membantu daun sirsa menghasilkan glukosa. 2. Amilase, mengubah pati menjadi gula dan berperan dalam membentuk energi untuk pertumbuhan dan buah. 3. Invertase atau sukrase, mengubah stosa menjadi glukosa dan fruktosa dan membantu pemanasan buah sirsa. 4. Paktinase, menguraikan pektin pada dinding sel buah, membantu proses pelunakan buah saat matang. 5. Sulase, menguraikan selulosa pada dinding sel dan membantu perkembangan jaringan tanaman dan pematangan buah. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan di sini saya menemukan pohon rambutan, itu pohon yang fakir. Itu adalah enzim utama dalam proses fotosintesis. Enzim ini membantu daun rambutan mengikat pohon karbon dioksida atau CO2 dari udara untuk menghasilkan glukosa sebagai energi tanaman. Kedua, amilase. Amilase adalah enzim yang berfungsi mengubah pati menjadi gula. 3. Invertase atau sukrase. Invertase adalah enzim yang mengubah sukrosa menjadi glukosa dan fruktosa. 4. Pektinase. Pektinase berperan menguraikan pektin yang mengubah buah keras. 5. Selulase. Selulase adalah enzim yang memecah selulosa penyusun dinding sel tanaman. 6. Protase. Protase adalah enzim yang mencegah protein menjadi asam amino. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya ingin mengerjakan tugas fisiologi Ibu Aryani. Di sini saya akan mengerjakan tentang diskusi, yaitu campuran air biasa dengan pewarna. Di sini saya akan menuangkan pewarnanya dengan setengah sendok makan. Dan di sini saya tidak akan ngacur pewarnanya dengan air biasa. Di sini saya akan menjelaskan tentang pewarna diteteskan ke air biasa. Prosesnya adalah zat pewarna bergerak dari daerah pekat ke daerah encer sampai seluruh air berwarna sama. Peristiwa pewarna dicampur air biasa disebut difusi, bukan osmosis, karena yang berpindah adalah zat pewarna, bukan air melalui membran. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum. Di sini saya mengerjakan tugas yang kedua, yaitu praktek osmosis. Di sini saya menggunakan kentang ya. Kentangnya dibagi menjadi 2. Dan yang kedua itu saya akan masukkan 2 kentang di sini. Yang sebelah kanan ada air biasa, di sebelah kiri air garam. Di sini akan saya membiarkan kedua kentang tersebut selama 6 jam. Sekian, terima kasih. Di sini saya akan menjelaskan kentang yang direndam selama 6 jam. Yang pertama, saya ingin menjelaskan kentang yang dalam air garam. Di sini dia kentangnya menjadi lembek, teksturnya, ukurannya bisa mengecil dan masanya bisa berkurang. Dan di sini saya yang kedua menjelaskan tentang kentang yang direndam selama 6 jam dengan air biasa. Di sini kentangnya menjadi lebih keras dan tegang. Sel kentang menjadi lebih penuh air atau turgid, berat kentang bisa bertambah, ukurannya bisa sedikit membesar. Sekian dari saya tentang osmosis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 5 yang bernama Ahmad Ali Madani dengan NPM 2513010029. Di sini saya menjelaskan tentang pohon coklat yang terkena unsur hara beserta sampelnya. Di sini saya menjelaskan, jadi contoh pohon coklat yang terkena unsur hara adalah tanaman kakao yang mengalami defisiensi NK dan Mg dengan gejala utama seperti daun menguning, bercak coklat dan tepi daun kering. Di sini saya akan menjelaskan sampelnya. Sampel kekurangan nitrogen, yaitu daun berwarna pucat hingga mengkuning, pertumbuhan tanaman lambat, daun lebih tua cepat menguning dan rontok. Kedua, sampel kekurangan kalium, tepi daun mengering dan berwarna coklat, daun seperti terbakar dan mudah rusak dan menggulung. 3.
Sampel kekurangan magnesium. Daun menguning di antara tulang daun koloris. Muncul bercak coklat pada daun sini. Daun menjadi rapuh dan mudah gugur. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ridho Kadapi dengan NPM 25130101. Sini saya akan menjelaskan kekurangan unsur hara dari pokok sawit ini. Ada dua kekurangan unsur hara pada pokok ini. Satu, kalium. Daun mudah terangsang penyakit karena kekurangan kalium. Dua, magnesium. Daun menguning. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bipin Ziksa Indri, NPM 2513010015. Saya akan memperjelaskan tentang pohon daun pisang yang terkena kekurangan unsur hara dan kena hama gitu. Jadi contoh pohon pisang yang terkena unsur hara adalah pohon pisang yang kekurangan N, K, P dengan gejala utama seperti daun menguning seperti ini, tepi daun terbakar dan pertumbuhannya lambat. Sampel kekurangan nitrogen. Daunnya berwarna hijau pucat, pertumbuhan tanamannya lambat, batang semu kecil dan tanaman tampak lemah seperti di belakang saya ini. Sampel kekurangan kalium, tepi daun menguning lalu berubah coklat seperti ini. Daun mudah robek dan mengering, buah pisang kecil dan kualitasnya menurun. Dan sampel ketiga ialah kekurangan fosfor, pertumbuhan akar dan batang terhambat, daun tampak kehijauan tua agak keunguan, dan pembentukan buah terlambat dan hasil panen berkurang. Dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Tawi Maulija, NPM 2513010026 dari kelompok 5, ingin menjelaskan daun ubi yang terkena unsur hara. Daun ubi yang kekurangan unsur hara biasanya mengalami daun menguning seperti daun kering dan bercat coklat. Ini dia contohnya. Yaitu 3 sampel kekurangan unsur hara pada daun ubi. 1. Sampel kekurangan nitrogen atau N. Daun berubah kuning pucat, pertumbuhan tanaman lambat, daun tua cepat menguning dan rontok daunnya. 2. Sampel kekurangan kalium. Tepi daun mengering dan berwarna coklat, daun terlihat seperti terbakar, daun mudah rusak dan menggulung. 3. Sampel kekurangan magnesium. Daun menguning di antara tulang daun, klorosis, muncul bercak coklat pada daun menjadi rapuh dan mudah rontok. Nah, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ahmad Ali Madani dari kelompok 5 dengan NPM 2513010029. Sini saya akan menjelaskan tentang hara, yaitu bunga pucuk merah. Di sini kekurangannya itu yang terkena hama. Jadi bunga pucuk merah yang kekurangan unsur hara biasanya terlihat dari daun pucat, tepi daunnya kering dan pucuk tidak merah. Seperti ini ya teman-teman. Sini 3 sampelnya yang gejala kekurangan unsur hara. 1. Sampel kekurangan nitrogen. Daun berubah kuning pucat kayak gini ya. Pertumbuhannya pucuk baru lambat. Warna merah pada pucuk tidak cerah, pucat seperti ini. 2. Sampel kekurangan kalium. Tepi daun mengering dan coklat seperti ini. Daun mudah gugur seperti di bawah itu ya teman-teman. Daun tampak seperti terbakar atau kering. 3. Sampel kekurangan besi atau Fe. Daun mudah menguning tapi tulang daun tetap hijau seperti ini. Pucuk merah menjadi pucat. Tanaman tampak lemah dan kurang segar karena kekurangan besi atau Fe. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 ingin mengerjakan fisiologi tanaman pertemuan ke-7. Saya Bagaswara dengan NPM 2513010027 dan rekan saya Ahmad Ali Madani
dengan NPM 2513010009. Dengan saya Emil Diduga Dapi dengan NPM 2513010001. Di sini kami akan mempraktekkan tentang percobaan seks atau menguji amilum atau karbohidrat. Di sini kami akan mengerjakan langkah-langkahnya teman. Langkah kerja utama di sini kami akan merebus air sampai mendidih. Lalu kami akan masukkan daun yang telah kami tutup dengan aluminium foil selama 1 sampai 2 hari. Nanti tunggu dia. Oh ya. Udah. Setelah itu masukkan air. Di sini kami akan masukkan daun alpukat yang telah dibungkus dengan aluminium foil selama 1 harian ya teman-teman. Di sini akan masukkan dengan air mendidih. Udah nih. Di sini kami akan menuangkan alkohol dan kami akan merebusnya lagi. Udah. Di sini kami akan merebus daun alpukatnya dengan alkohol yang sudah mendidih ya teman-teman. Di sini kami sudah merebus daun alpukat selama sekitaran 10 menit ya teman-teman. Airnya dia agak berwarna hijau dan klorofilnya agak melarut. Di sini kami akan mengangkat daunnya yang telah kami rebus ya teman-teman. Di sini kami akan menuangkan lugol ke daun alpukat yang telah kami rebus dengan air biasa dengan air alkohol. Udah. Beren. Dan di sini kita telah melihat hasilnya yang telah dititiskan dengan lugol. Perbedaan yang kami mendapatkan yang ditutupi dengan aluminium foil di sini berwarnanya pucat, dan yang tidak tertutup dengan aluminium foil di sini ada bercak ungu dan hitam ya teman-teman. Kami di sini telah mendiamkan daunnya selama sekitaran 10 menit dan kami telah mendapatkan reaksinya telah berbeda-beda ya teman-teman. Sekian, terima kasih. Sekian dari kelompok kami telah mengerjakan tugas cuma 7. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Ahmad Al-Madani, NPM 25130109, dan teman saya Suara dengan NPM 25130107. Dan saya Emil Diduga Dapi dengan NPM 2513010001. Saya Muhammad Wijaya dengan 25130106. di sini kami ingin mengerjakan tugas praktikum pertemuan 7 yang berjudul respirasi menghasilkan CO2 atau uji air kapur. Ya.
Sekian dari kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.